Nah, di hapus data ini kita coba klik kanan, events, kemudian action perform. Nah, kita coba akan isi di sini. Nah, sebenarnya isi dari hapus data ini juga sebagian besar sama persis dengan insert dan update ya, sama persis dengan insert. Nah, jadi kita akan coba copy yang dari ubah data action perform. Jadi karena memang scriptnya tidak jauh berbeda dengan yang ada sebelumnya ya. Nah, kita copy paste, Ctrl C, kemudian kita paste di sini. Nah, yang menjadi dasar acuan pencarinya itu kan adalah NIM. Sementara kan pada saat menghapus data kita tidak memerlukan data-data yang lain. Kita cuma memerlukan data NIM. Nah, sehingga data yang lain ini kita hapus. Jadi kita coba lihat ke prosedurnya. Prosedur untuk menghapus data kita hanya kita misalnya tampilkan dulu data yang akan kita hapus. Untuk menampilkan data yang akan dihapus, kita bisa mengklik first, previous, next, atau last. Kalau sudah muncul data yang akan kita hapus, klik hapus data, maka nanti akan muncul pertanyaan, apakah Anda yakin data ini akan dihapus? Nah, yes atau no, nanti kita pilih. Kalau yes, maka data akan dihapus. Kalau no, data tidak jadi dihapus. Tapi yang jelas, untuk mengklik hapus data, harus ada dulu data di sini. Berarti harus diklik dulu first, previous, next, atau last. Itu prosedurnya. Nah, dan kemudian pada saat menghapus data, ini tidak kita perlukan data-data yang lainnya selain NIM ya. Nama, jenis kelamin, dan prodi tidak kita perlukan. Yang kita perlukan cuma NIM saja. Di NIM ini, dari NIM ini baru kita ambil data NIM-nya dan itu menjadi acuan untuk menghapus data di baris yang keberapa. Karena NIM ini tidak mungkin ada yang sama. Ya, jadi mahasiswa yang berbeda tidak mungkin NIM-nya sama. Nah, sehingga di sini selain NIM akan kita hapus. Ini kita hapus, ini pun kita hapus. Nah, inilah yang kita ambil. Dan kemudian string SQL-nya tentu saja bukan string SQL yang ini. Kita akan update string SQL-nya. Kita lihat di apa namanya di sini. Nah, kita copy saja query-nya yang ini, Ctrl C, kita masukkan ke sini. Nah, di sini dia error karena tanda kutip 2-nya juga berubah. Nah, kita ubah tanda kutip 1, tanda kutip 2, tanda kutip 2, tanda kutip 1. Nah, kemudian ini tabelnya, karena nama tabelnya adalah mahasiswa, maka kita ganti mahasiswa dan NIM-nya adalah NIM yang ada ya sebelumnya. Jadi perintahnya seperti ini. Jadi sebenarnya lebih sederhana ya daripada ubah data dan daripada insert data. Nah, tentu saja tidak baik juga kalau misalnya kita langsung mengubah data, harus ada pertanyaan. Nah, harus ada pertanyaan apakah Anda yakin data ini akan di delete atau tidak, seperti itu. Nah, bagaimana, apa itu message-nya? Message-nya seperti apa? Nah, tentu saja itu sama ya, itu menggunakan J option pen, menggunakan kelas J option pen. Nah, sekarang saya akan mengajarkan bagaimana cara mencari script untuk bertanya gitu ya, yes or no question dengan J option pen dari internet ya. Nah, internet biasa kita gunakan Google. Mbah Google ini luar biasa ya. Kita coba cari. Kita tuliskan saja J option pen. Nah, di sini saja kalau kita mengetik J option pen, ini sudah ada beberapa alternatif. Karena ini yang menjadi sering orang bertanya di googling, di Google ini. Nah, yang langsung aja ke sini kita pilih yes no. Nah, dan langsung muncul di sini Stack Overflow. Biasanya yang saya referensi itu Stack Overflow. Ini sudah sangat lengkap di Stack Overflow ini. Nah, ini sudah muncul langsung yes no option, ada banyak di sini. Nah, ini kita klik saja, kita buat di tab baru. Nah, kita lihat di sini. Jadi di Stack Overflow ini biasanya dia dimulai dengan pertanyaan. Ini adalah pertanyaan. Dia menjelaskan sesuatu hal di sini dan kemudian dia akan bertanya. Seperti itu. Nah, sehingga yang kita copy di sini bukan yang ini skripnya, tapi yang kita copy itu adalah skrip jawabannya. Nah, yang kita copy itu adalah skrip jawabannya di sini. Nah, dan di sini biasanya orang akan ada banyak jawaban, tidak hanya satu.
Nah, banyak orang yang melihat dan banyak orang juga yang terpancing untuk menjawab. Mereka ingin membantu. Di sini kita lihat ada 6 jawaban. Nah, kita pilih saja yang menurut kita kira-kira ini bisa menjawab solusi, menjawab pertanyaan kita untuk membuat yes or no message gitu ya. Nah, terserah mana yang lebih enak buat kita. Nah, kalau menurut saya di sini yang kelihatannya enak ya. Yang paling bawah ini biasanya yang paling bawah itu dia paling paling apa ya namanya? Paling lengkap lah ya gitu ya. Tapi tidak biasanya juga ya. Hanya saya sepertinya lebih enak dengan jawaban yang terakhir ini. Nah, oke, saya coba copy paste ini ya. Saya coba copy paste. Ctrl C. Nah, kemudian nah di sini yes or no question ini saya coba di sini, saya buat di sini di atasnya. Nah, saya copy paste. Ini kan berarti tidak rapih ya. Tekan Alt Shift F untuk merapihkan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian dialog ini saya ganti pertanyaannya. Apakah Anda yakin akan menghapus data? Gitu ya. Ini pertanyaan. Kemudian, nah kita bisa melihat bahwa J option pen-nya di sini yes, no option ya. Nah, kemudian N ini ada pertanyaannya. Jadi kalau misalnya dia pilihannya yes, maka di sini case-nya itu J option pen yes option. Kemudian hasilnya result yes. Kalau misalnya dia memilih no, maka dia akan pilih yang ini. Nah, tentu saja berarti yang result yes ini akan kita ganti dengan perintah untuk menghapus data. Nah, perintah untuk menghapus data. Nah, menghapus datanya kan tadi ada di sini ya, state.execute SQL. Sehingga perintah ini kita bisa simpan. Ini sebenarnya nggak perlu ya, ini nggak perlu. Ini hanya untuk menampilkan data saja, menampilkan jawabannya. Jadi result ini juga saya hapus di sini. Dan kemudian string result ini juga saya hapus, tidak perlu. Nah, kemudian ini saya pindahkan ke dalam sini. Nah, saya pindahkan ke dalam sini dan execute ini saya pindahkan ke sini. Karena dia menjawab yes, berarti dia yakin akan menghapus, maka di sini di dalam yes ini. Sementara kalau no nggak jadi, dia nggak jadi menghapus. Begitu. Nah, sehingga saya rapikan Alt Shift F. Nah, jadi scriptnya sekarang jadi seperti ini. Kemudian kalau ini jadi dihapus, begitu ya, maka database berhasil dihapus. Ini tentu saja option pen ini harus kita pindahkan posisinya ke dalam sini. Nah, kemudian kita tuliskan database berhasil dihapus. Kalau database-nya tidak jadi dihapus, tentu saja perlu juga ada notifikasi. Nah, database tidak jadi dihapus. Nah, seperti ini, database tidak jadi dihapus. Kemudian kalau terjadi kesalahan, dia akan masuk ke sini seperti biasa. Kita rapikan lagi, Alt Shift F. Nah, oke, nah sekarang kita coba jalankan script untuk menghapus data seperti ini. Nah, yang kita hapus berarti data pertama atau terakhir ya. Nah, ini ya. Oke, kita coba hapus datanya. Apakah Anda yakin akan menghapus data? Coba nol dulu ya. Nah, database tidak jadi dihapus. Oke, dari sisi prosedur sudah benar ya. Sekarang kita coba hapus datanya, PC ini. Database berhasil dihapus. Oke, kita coba lihat di web. Nah, datanya sudah hilang. Jadi sudah berhasil. Sekarang coba kita lihat data terakhir. Kita coba hapus data terakhir, yes. Maka data terakhir, nah Kiki juga hilang. Oke, jadi sudah berhasil ya. Nah, namun memang kalau menghapus data tentu saja ini juga harus hilang.
Nah, maka berarti harus kita tambahkan script untuk menghapus data di atasnya. Nah, kalau misalnya dia jadi menghapus data, berarti ada di sebelah sini. Maka di sini eh, nama, NIM, jenis kelamin dan prodi itu harus kita hapus. Nama, set text. Nah, set text ini kita buat kosong. NIM juga sama. Set text ini juga kosong. Kemudian jenis kelamin kita bikin default saja, gitu ya. Jadi itu tidak perlu kita ubah, ya. Kita bikin default. Salah satu kan dipilih ya, laki-laki misalnya defaultnya. Nah itu biarkan saja berarti kalau gitu ya. Nah kemudian prodi. Nah prodi juga sama, kita karena dia pilihan ya itu kita set default saja. Nah, sehingga yang perlu kita kosongkan cuma dua saja, nama dan nim. Begitu. Seperti itu ya. Nah coba kita jalankan, kita coba bikin database yang baru ya. Misalnya namanya adalah kakak, ya. NIM-nya misalnya 1112345 ya. Prodinya misalnya teknik elektro tambah data. Kemudian berikutnya Koko. Kemudian sistem komputer. NIM-nya sama ya. Nah, NIM-nya ini seharusnya tidak boleh sama, tapi untungnya ini bukan indeks ya. Jadi dia bisa sama. Jadi kalau kita lihat di sini NIM-nya sama ya, kakak dan Koko ini sama. Padahal seharusnya kalau NIM itu tidak boleh sama. Tapi karena NIM ini tidak kita buat dia sebagai indeks, maka dia tidak masalah. Nah ini tentunya akan menjadi masalah NIM yang sama ini kalau NIM-nya ini indeks, akan ada error. Nah kita coba delete saja dulu ya, kita coba delete. Nah coba kita buat NIM ini menjadi indeks, indexing. Kita bikin indeks di NIM ini. Nah di sini kita bikin indeks ya. Nah jadi NIM ini sekarang dia menjadi indeks di sini. Kalau kondisinya indeks kayak gini, maka ini kalau saya tambah data, oh masih bisa berhasil ditambah ya. Kita coba lihat dulu hasilnya. Oh ya, ini bisa nih, masih bisa ditambah walaupun dia indeks ya NIM-nya. Nah, saya tidak tahu ini kenapa bisa begini, begitu ya. Namun yang jelas ini akan jadi masalah ya kalau NIM-nya sama. Ini tentu saja harus ada mekanisme agar sistem bisa agar aplikasi ini bisa mengecek NIM-nya. Kalau sama, ya dia tidak boleh dimasukkan datanya. Nah, kita bisa membuat script ya, script itu begitu ya. Namun untuk sekarang rasanya tidak perlu dulu ya. Jadi tidak apa-apa lah ya, tidak apa-apa NIM-nya sama. Ini akan menjadi kesulitan ketika kita melakukan menghapus data atau kita mengubah data. Nah, pada saat mengubah data kalau ada NIM yang sama dia bingung NIM yang mana yang akan dicari, yang akan diubah begitu ya. Nah seperti itu. Tapi untuk kasus seperti ini untuk yang sekarang mungkin saya kira tidak apa-apa gitu ya. Asumsi NIM-nya berbeda ya. Begitu. Oke, sekarang saya tambahkan data lagi yang lain ya. Misalnya di sini 231 NIM-nya, namanya misalnya ya, Dina begitu ya. Kemudian teknik telekomunikasi. Saya tambahkan lagi Dani 2314 NIM-nya. Data. Oke, sekarang datanya ada 7 ya, ada 7 data. Ada 7 data. Saya di kelas ya. Nah, data dan ini yang mau saya hapus. Yes. Database berhasil dihapus dan sekarang hilang. Oke, jadi berhasil ya. Nah, hapus data berarti sudah selesai. Kemudian untuk keluar, perintah untuk untuk keluar dari aplikasi itu sederhana. Nah, perintah keluar itu adalah system exit ya. Kemudian ininya kita kasih 0. Maka dia akan keluar dari aplikasinya. Kita coba jalankan saja. Kemudian keluar. Nah, seperti itu ya. Sehingga aplikasinya akan keluar.